Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Uci Dirmanugraha dengan NIM 23042231. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan atau PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. Dipresentasikan sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi tugas akhir mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Ibu Arta Dini Akmal, SAP, MAP. Nah, paper ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review, yang artinya saya mensintesis dan menganalisis secara kritis berbagai penelitian bereputasi yang sudah ada untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik ini. Oke, mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Oke, jadi kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per Maret 2023, terdapat 25.900 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia, setara dengan 9,36% dari total populasi yang ada. Nah, angka ini tergolong sangat besar. Untuk merespon persoalan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program Keluarga Harapan atau yang kita kenal dengan singkatan PKH sejak tahun 2007. Nah, PKH adalah program perlindungan sosial berbasis bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer yang dirancang untuk memotong rantai kemiskinan antar generasi melalui kondisionalitas di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2022, PKH menjangkau lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran yang sangat besar, yaitu 28,71 triliun. Namun muncul pertanyaan mendasar yang perlu untuk kita jawab, yaitu apakah PKH yang pada intinya adalah program bantuan tunai benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat miskin, atau justru hanya sekedar program bagi-bagi uang yang tidak mengubah kondisi secara fundamental. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi inti dari paper kita hari ini. Kita lanjut untuk tujuan penelitian. Paper ini memiliki 3 tujuan penelitian yang saling berkaitan menurut saya. Tujuan pertama, mengkaji landasan teoritis pemberdayaan masyarakat miskin dan relevansinya terhadap desain PKH. Untuk memahami apakah PKH memang dirancang dengan prinsip-prinsip pemberdayaan yang tepat. Nah, tujuan kedua, menganalisis efektivitas PKH sebagai instrumen pemberdayaan berdasarkan bukti-bukti empiris dari penelitian berreputasi. Bukan sekedar klaim, tapi berdasarkan data dan fakta pada lapangan. Dan tujuan ketiga, mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi konkret untuk memperkuat PKH agar menjadi instrumen pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, ketiga tujuan ini akan menjadi benang merah dalam seluruh presentasi kita pada hari ini. Ya, sebelum masuk ke temuan empiris, penting untuk memahami landasan teori yang menjadi kerangka analisis saya. Ada 4 pemikir utama yang menjadi fondasi kajian ini. Yang pertama yaitu Paulo Freire pada tahun 1970. Freire berargumen bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi, tetapi akibat kesadaran yang tertidur karena penindasan struktural. Maka pemberdayaan sejati harus dimulai dari proses conscientization atau penyadaran kritis agar masyarakat miskin mampu memahami dan menantang struktur yang mengekang mereka. Yang kedua, menurut Jim Ivey tahun 2002, mengidentifikasikan 3 dimensi pemberdayaan. Yang pertama, pengembangan kapasitas
pemberdayaan komunitas, dan transformasi struktural. Ketiganya harus hadir sekaligus. Nah, kemudian yang ketiga, Amartya Sen pada tahun 1999 dengan capability approach. Sen menyatakan bahwa kemiskinan sejatinya adalah perampasan kapabilitas, kemampuan seseorang untuk hidup sehat, mendapat pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pemberdayaan berarti memperluas kebebasan substantif ini. Dan yang keempat yaitu Soeharto 2014 yang mengoperasionalkan pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia melalui 5 dimensi. Yang pertama yaitu enabling, empowering, protecting, dan supporting dan foresting. Kerangka ini yang akan digunakan dalam mengevaluasi PKH nantinya. Uh, Sekarang bagaimana penelitian ini dilakukan? Paper ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review, yaitu sebuah metode ilmiah yang melibatkan identifikasi, penilaian kritis, dan sintesis dari berbagai penelitian yang relevan tentunya. Sumber data berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks dalam basis data bereputasi internasional seperti Scopus dan Web of Science, serta nasional melalui SINTA peringkat 1-3, ditambah dengan dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Sosial dari data BPS. Periode kajian mencakup penelitian dari tahun 2005 hingga 2023, sehingga kita mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan PKH dari awal hingga masa kini. Analisis dilakukan melalui 4 tema yang bisa dilihat dari sisi kanan slide ini. Yang pertama yaitu pemberdayaan kapabilitas manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian KPM. Yang ketiga, kualitas pendampingan sosial sebagai motor pemberdayaan. Dan yang terakhir yaitu strategi graduasi sebagai mekanisme exit menuju kemandirian. Oke, mari kita lihat apa yang ditemukan. Oke, temuan pertama, pemberdayaan kapabilitas manusia. Temuan pertama, ini adalah kabar baik. PKH terbukti efektif dalam membangun kapabilitas manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Cahyadi dan rekan-rekan pada tahun 2020 melakukan penelitian eksperimental yang sangat kuat, yaitu melibatkan sekitar 14.000 rumah di 360 kecamatan di seluruh Indonesia. Ini bukan penelitian yang kecil, ini adalah salah satu studi dampak terbesar tentang PKH. Hasilnya luar biasa, angka stunting atau gagal tumbuh pada anak turun sebesar 23%. Ini bukan angka kecil, ini menunjukkan bahwa PKH benar-benar mengubah kondisi fisik generasi berikutnya. Kemudian anak-anak di bawah 15 tahun yang tidak bersekolah berkurang hingga separuhnya, berarti turun sekitar 50%. Nah, dan persalinan yang dibantu oleh tenaga profesional terlatih meningkat secara dramatis. Nah, dari perspektif capability approach milik Sen tadi, ini adalah pemberdayaan kapabilitas yang nyata. Anak-anak yang tumbuh tanpa stunting akan memiliki kapasitas kognitif dan fisik yang jauh lebih baik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, ini poin penting. Cahyadi dan teman-teman juga menemukan bahwa transfer tunai PKH belum menghasilkan perubahan ekonomi yang transformatif. Nah, bagi rumah tangga penerima, artinya PKH berhasil di dimensi kesehatan pendidikan, tapi di dimensi ekonomi masih lemah. Oke, untuk temuan kedua yaitu tantangan implementasi. Temuan kedua mengungkap sisi gelap implementasi PKH di lapangan. Faisal dan Jumroh pada tahun 2019 melakukan penelitian kualitatif tentang PKH di Kota Palembang dan menemukan bahwa program ini belum berjalan secara efektif sebagai instrumen pemberdayaan. Ada 3 faktor utama yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, kapasitas KPM yang terbatas. Banyak keluarga penerima manfaat belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola potensi sumber daya secara mandiri guna meningkatkan pendapatan mereka.
Yang kedua, isolasi kelembagaan. Struktur organisasi PKH tidak dikaitkan dengan kelembagaan masyarakat yang sudah ada di kecamatan, sehingga program ini berjalan sebagai entitas asing yang terpisah dari ekosistem lokal. Akibatnya, dampak pemberdayaannya tidak mengakar. Nah, yang ketiga, lemahnya komunikasi. Koordinasi antara pelaksanaan program dengan aparat kecamatan, kelurahan, dan tokoh masyarakat belum berjalan efektif. Situasi ini semakin diperparah oleh pandemi COVID pada tahun 2019, Desmawan dan Sukamdi pada tahun 2022 menemukan bahwa pandemi membuat pendampingan tatap muka berhenti dan koordinasi semakin melemah. Temuan ini sangat relevan dengan argumen Chambers tentang pentingnya pendekatan partisipatif. Ketika program dirancang tanpa mengintegrasikan pengetahuan lokal, program tersebut berisiko tidak menghasilkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Untuk temuan ketiga, pendampingan sosial. Temuan ketiga ini menjawab satu pertanyaan kritis, siapakah kunci keberhasilan PKH? Jawabannya adalah pendamping sosial. Nurwan dan Hasan pada tahun 2020 melakukan penelitian kuantitatif terhadap 131 KPM di Sijunjung, Sumatera Barat. Hasilnya sangat jelas, keberhasilan PKH secara signifikan dipengaruhi oleh keterampilan pendamping dalam memfasilitasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 dan tingkat partisipasi KPM dalam kegiatan kelompok. Ini berarti pendamping sosial PKH bukan sekedar petugas administratif yang memverifikasi kondisionalitas, mereka adalah agen pemberdayaan, dan kualitas mereka sangat menentukan apakah PKH akan berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan atau justru hanya sebagai program bagi-bagi uang biasa. Nah, kemudian apa peran ideal pendamping tersebut? Pertama, tentunya memfasilitasi dialog kritis dalam forum P2K2 bukan sekedar rapat formalitas. Nah, yang kedua, mengidentifikasi dan memobilisasi potensi yang ada dalam diri KPM tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, menghubungkan KPM dengan program dan sumber daya komplementer. Selanjutnya, mendorong perubahan perilaku dan mindset, bukan hanya perubahan atas konsumsi. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi proses conscientization seperti yang diinspirasikan oleh Freire di Tinjauan Pustaka tadi, membantu KPM memahami kondisi mereka secara kritis dan menyadari bahwa mereka punya kapasitas untuk berubah. Oke. Untuk temuan keempat, strategi graduasi PKH. Komponen PKH yang paling esensial, namun paling belum optimal menurut saya. Yanti dan Adi pada tahun 2020 menganalisis proses graduasi di Kabupaten Cianjur menggunakan kerangka result-based management. Graduasi adalah proses di mana KPM yang sudah dianggap mandiri dan sejahtera dikeluarkan dari program secara terencana, bukan sekedar dicoret dari daftar, tapi dipersiapkan untuk benar-benar bisa hidup mandiri. Alur idealnya seperti yang terlihat di slide ini, dimulai dari pendampingan intensif, kemudian pelatihan kewirausahaan, lalu diberikan akses kredit usaha rakyat dan modal usaha, dan akhirnya graduasi mandiri. Nah, ada 3 temuan penting. Yang pertama yaitu kabar baiknya, KPM yang mendapatkan pendampingan intensif dan holistik jauh lebih siap menjalani graduasi. Kedua, keberhasilan graduasi sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan yang mendahuluinya. Ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya. Nah, namun ketiga, ini paradoks yang serius. Sebagian KPM justru mengalami resistensi dan ketakutan terhadap graduasi karena mereka sudah terlalu bergantung pada bantuan selama bertahun-tahun. Ini adalah tantangan yang harus diatasi melalui program persiapan graduasi yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis pengembangan kapasitas, bukan sekedar administratif. Oke, berdasarkan sintesis seluruh temuan, saya merumuskan 5 kesimpulan utama.
Yang pertama yaitu PKH terbukti efektif dalam membangun kapabilitas manusia, penurunan stunting sebesar 23% dan peningkatan partisipasi sekolah adalah bukti nyata. Ini adalah pemberdayaan kapabilitas yang sesungguhnya dalam perspektif Sen. Nah, kesimpulan kedua, namun efektivitas PKH sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang masih sangat terbatas. Transfer tunai tidak menghasilkan perubahan ekonomi yang transformatif. Nah, yang ketiga, kualitas pendampingan sosial adalah variabel penentu yang paling kritis. Pendamping yang berkualitas mengubah PKH dari sekedar bagi-bagi uang menjadi instrumen pemberdayaan yang sesungguhnya. Kemudian, kesenjangan antara desain kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan masih sangat nyata dan harus diatasi secara sistematis. Kemudian, yang kelima, strategi graduasi adalah komponen yang paling esensial, namun paling belum optimal. Tanpa graduasi yang baik, PKH berisiko menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian lagi. Nah, dengan kata lain, PKH adalah program yang memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan, namun masih membutuhkan reorientasi desain yang lebih eksplisit ke arah kemandirian berkelanjutan agar masyarakat tidak merasa ketergantungan. Oke, kita lanjut pada rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya merumuskan 5 juga rekomendasi konkret untuk penguatan PKH. Pertama, perkuat komponen pemberdayaan ekonomi produktif. Integrasikan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha ke dalam desain PKH secara sistematis, bukan sekedar tambahan. Kemudian, tingkatkan kapasitas pendamping sosial melalui pelatihan intensif yang berbasis kompetensi pemberdayaan, bukan hanya kompetensi administratif. Kemudian perdalam lagi modul P2K2 dengan pendekatan pendidikan kritis yang benar-benar mendorong refleksi diri, penyadaran, dan pengembangan kapasitas pemecahan masalah KPM. Kemudian perkuat integrasi PKH dengan kelembagaan masyarakat lokal, agar program ini berakar dan berkelanjutan di komunitas, bukan berjalan sebagai entitas asing. Dan yang terakhir, percepat dan perluas program graduasi yang terstruktur sebagai jembatan nyata yang mengantarkan KPM dari ketergantungan menuju kemandirian yang sesungguhnya. Oke, demikianlah presentasi saya tentang efektivitas program Keluarga Harapan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia. Kesimpulan besarnya, PKH adalah program yang sudah berjalan di jalur yang benar dan memiliki dampak nyata terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, untuk benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan yang transformatif, PKH memerlukan penguatan yang serius di 3 pilar utama, pemberdayaan ekonomi, kualitas pendampingan, dan strategi graduasi yang komprehensif. Semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya terbuka untuk pertanyaan, masukan, maupun diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.